pada video kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai teori antropologi klasik, yaitu teori evolusi dan neoevolusi. Nah, sebelum masuk pada pembahasan video kali ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lampita Kudadiri, rekan saya Dian Kristina Lase dan Enfajar Priyatna. Selamat menyaksikan video kami. Nah, perlu kita ketahui bahwa teori itu adalah suatu cara pandang atau kerangka berpikir yang sifatnya sudah teruji kebenarannya, yang digunakan untuk melihat fenomena agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Sedangkan teori antropologi adalah cara pandang untuk mengabstraksikan fenomena budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa teori evolusi ini berkembang? Jadi, teori evolusi kebudayaan ini berkembang karena masyarakat Eropa pada awalnya masih terkurung dengan pandangan yang dituangkan dalam kitab-kitab suci agama. Mereka beranggapan bahwa gejala-gejala yang mencuat dari alam dan yang mengemuka dari masyarakat dan kebudayaan itu tidak akan dapat dipelajari secara rasional. Keyakinan seperti ini telah berlangsung lama dalam masyarakat Eropa sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya ilmu pengetahuan yang bersumber dari akal dan pikiran manusia yang membedakannya dengan makhluk lainnya. Masyarakat dan kebudayaan manusia, masyarakat Eropa semuanya dikembalikan sepenuhnya kepada kitab-kitab agama mereka, yaitu dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, pada abad ke-19 dalam masyarakat Eropa yang mengemuka sebuah pandangan atau cara pandang yang memandang bahwa gejala-gejala yang timbul dari alam, masyarakat, dan kebudayaan yang ada dalam komunitas manusia itu dapat dilihat dan dipikirkan secara rasional. Nah, itulah yang menjadi latar belakang mengapa teori evolusi itu berkembang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ahli-ahli yang mengemukakan teori evolusi. Yang pertama adalah Herbert Spencer yang lahir pada tahun 1820 dan wafat pada tahun 1903 yang merupakan kebangsaan Inggris. Beliau dikenal dengan konsep evolusi universal. Nah, Hal Spencer bersama dengan ahli filsafat Prancis yaitu Comte termasuk aliran cara berpikir positifis, yaitu aliran dalam ilmu filsafat yang bertujuan menerapkan metodologi eksak yang telah dikembangkan dalam ilmu fisika dan alam dalam studi masyarakat manusia. Agak berbeda dengan Comte, dalam studi-studinya Spencer mempergunakan bahan etnografi dan etnografika secara sangat luas dan sangat sistematis. Semua karya Spencer berdasarkan konsepsi bahwa seluruh alam itu baik yang berwujud monoorganis, organis, dan superorganis berevolusi karena didorong oleh kekuatan mutlak yang disebutnya evolusi universal. Ia menghasilkan suatu buku raksasa yang bermaksud melukiskan proses evolusi universal itu di antara semua bangsa di dunia. Nah, ahli yang kedua ada Johann Jacob Bankhoven yang lahir pada tahun 1815 dan wafat pada tahun 1887 yang terkenal dengan teori evolusi keluarga. Dia merupakan ahli hukum Jerman dan mengeluarkan sebuah karya dalam buku yaitu berjudul Das Mutterrecht pada tahun 1816. Nah, dalam buku Das Mutterrecht, beliau berpendapat bahwa di seluruh dunia keluarga manusia berkembang melalui 4 tingkat evolusi. Dalam zaman yang telah jauh lampau dalam masyarakat manusia, ada keadaan promiskuitas di mana manusia hidup serupa sekawan binatang berkelompok dan laki-laki serta wanita berhubungan dengan bebas dan melahirkan keturunan tanpa ikatan. Kelompok keluarga inti sebagai inti masyarakat belum ada pada waktu itu. Sebenarnya saya akan menjelaskan secara mendetail mengenai 4 tahapan tingkat evolusi keluarga yang dikemukakan oleh Bankhoven. Yang pertama itu adalah tahap promiskuitas, yaitu di mana manusia hidup serupa dengan sekawanan hewan berkelompok, laki-laki dan perempuan bebas sehingga melahirkan keturunan tanpa adanya suatu ikatan. Tahap yang kedua adalah lambat laun manusia semakin
sadar akan hubungan ibu dan anak, tetapi anak hanya mengenal ibunya, belum mengenal ayahnya. Dalam keluarga inti, ibulah yang menjadi kepala keluarga dan yang mewarisi garis keturunan. Pada tahapan ini disebut tahap matriarki. Pada tahap ini pernikahan antara ibu dan anak dihindari sehingga muncullah adat eksogali. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga yaitu sistem patriarki, di mana ayahlah yang menjadi kepala keluarga dan yang mewarisi garis keturunan. Perubahan dari matriarki menjadi patriarki terjadi karena laki-laki merasa tidak puas dengan situasi keadaan sosial yang menjadikan perempuan sebagai kepala keluarga. Dan tahap yang terakhir yaitu patriarki lambat laun hilang dan berubah menjadi susunan kekerabatan yang disebut susunan parental. Pada tahapan terakhir ini, pernikahan tidak selalu dari luar kelompok atau isogami, tetapi juga dari dalam kelompok yang sama atau endogami. Hal ini menjadikan anak-anak bebas berhubungan langsung dengan keluarga ibu maupun keluarga ayah. Nah, tokoh yang ketiga adalah Charles George Fraser yang lahir pada tahun 1854 dan wafat pada tahun 1941, yang berasal dari Skotlandia, yang menggunakan teori mengenai ilmu gaib dan religi. Nah, James Fraser adalah ahli luar Inggris yang juga sangat banyak mempergunakan bahasa geografi dan lainnya. Dia juga dapat dimasukkan ke dalam golongan para ahli pengetahuan kebudayaan karena karyanya mengenai asal mula dan perkembangan jiwa, ilmu gaib dan religi, yang juga dibayangkan olehnya sebagai suatu proses yang melalui tingkat-tingkat evolusi yang seragam bagi semua bangsa di dunia. Nah, menurut Fraser, magic itu adalah semua tindakan manusia atau abstensi dari tindakan untuk mencapai suatu maksud melalui kekuatan-kekuatan yang ada di dalam alam serta seluruh konteks anggapan yang ada di dalam. Nah, James Fraser menyebutkan bahwa tingkatan evolusi dalam ilmu gaib dan religi, yaitu dari kepercayaan masyarakat terhadap ilmu gaib atau sihir, selanjutnya berkembang menjadi religi atau masyarakat sudah mulai meyakini suatu agama dan mulai berkembang pada tahap yang akan yaitu sains. Selanjutnya saya akan mengenai Lewis Henry Morgan yang lahir pada tahun 1818 dan wafat pada tahun 1881, berkebangsaan Amerika Serikat yang terkenal dengan teori evolusi kebudayaan. L.H. Morgan percaya kepada konsep evolusi masyarakat. Karya pokoknya yang berjudul Science Society pada tahun 1877 mencoba melukiskan proses evolusi masyarakat dan kebudayaan manusia melalui 8 tingkat evolusi yang universal. Menurut Morgan, masyarakat dari semua bangsa di dunia sudah atau akan menyelesaikan proses evolusinya melalui ke-8 tingkat evolusi sebagai berikut. Yang pertama adalah zaman liar tua, yaitu zaman sejak adanya manusia sampai ia menemukan api, dan dalam zaman ini manusia hidup dari meramu, mencari akar-akar dan tumbuh-tumbuhan liar. Tahap yang kedua yaitu zaman liar madya, yaitu zaman sejak manusia menemukan api sampai ia menemukan senjata busur panah. Dalam zaman ini manusia mulai merubah mata pencarian hidupnya dari meramu menjadi mencari ikan di sungai-sungai atau menjadi pemburu. Yang ketiga yaitu zaman liar muda, yaitu zaman sejak manusia menemukan senjata busur panah sampai ia mendapatkan kepandaian membuat barang-barang tembikar. Dalam zaman ini mata pencariannya masih hidup dari berburu. Yang keempat yaitu zaman barbar tua, yaitu zaman sejak manusia menemukan kepandaian membuat tembikar sampai ia mulai beternak atau bercocok tanam. Yang kelima yaitu zaman barbar madya, yaitu zaman sejak manusia beternak atau bercocok tanam sampai ia menemukan kepandaian membuat benda-benda dari logam. Yang keenam yaitu zaman barbar muda, yaitu zaman sejak manusia menemukan kepandaian membuat benda-benda dari logam sampai ia mengenal tulisan yang ketiga yaitu zaman peradaban purba, dan yang ke-8 dan terakhir yaitu zaman peradaban Masehi. Nah, sekianlah penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Dias. Worth keeping, so for me like I'm dreaming. Take me through the night, fall into the dark.
adanya suatu kekuatan yang menyebabkan gerak itu, yaitu jiwa. Kedua, peristiwa mimpi. Dalam mimpinya manusia melihat dirinya di tempat yang lain, bukan di tempat di mana ia sedang tidur. Maka manusia mulai membedakan antara tubuh jasmaninya yang ada di tempat tidur dan suatu bagian lain dari dirinya yang pergi ke tempat-tempat lain. Bagian lain itulah yang disebut dengan jiwa. Dalam ensiklopedia agama dan filsafat dijelaskan bahwa animisme berasal dari kata anima yang artinya nyawa atau roh. Di dalam artian teknis artinya kepercayaan terhadap adanya roh dan nyawa pada setiap isi alam ini. Manusia, pohon, sungai, gunung atau lautan mempunyai nyawa atau roh. Inilah animisme yang pertama kali diperkenalkan oleh Edward Burnett Tylor pada tahun 1807. Oleh karena itu, kadang-kadang sukar dibedakan antara animisme dengan politeisme. Animisme itu meliputi berbagai kepercayaan. Pertama, di dunia ini tidak ada benda yang tidak berjiwa. Kedua, yang terpenting adalah jiwa dan bukan benda. Karena tanpa jiwa, maka semuanya akan mati. Dan yang ketiga, matahari, bulan, bintang, semua adalah bergerak dan bercahaya karena mempunyai jiwa. Pada tingkat tertua dalam evolusi agama, manusia percaya bahwa makhluk-makhluk halus itulah yang menempati alam sekeliling tempat tinggalnya. Makhluk-makhluk halus yang tinggal dekat tempat tinggal manusia itu yang bertubuh halus sehingga tidak dapat tertangkap oleh panca indera manusia, mendapat tempat yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga menjadi objek penghormatan dan penyembahan yang disertai berbagai upacara berupa doa, sajian atau korban. Agama serupa itulah yang oleh Edward Burnett Tylor disebut animisme. Kemudian Edward Burnett Tylor atau Tylor melanjutkan teorinya tentang asal mula agama dengan suatu uraian tentang evolusi agama yang berdasarkan cara berpikir evolusionisme. Menurutnya, animisme yang pada dasarnya merupakan keyakinan kepada roh-roh yang mendiami alam semesta sekeliling tempat tinggal manusia merupakan bentuk religi yang tertua. Pada tingkat kedua dalam evolusi religi, manusia yakin bahwa gerak alam yang hidup itu juga disebabkan adanya jiwa di belakang peristiwa-peristiwa dan gejala-gejala alam itu. Sungai-sungai yang mengalir dan terjun ke laut, gunung-gunung yang meletus, gempa bumi, angin topan, gerak matahari, tumbuhnya tumbuhan, dan seluruh gerak alam disebabkan makhluk-makhluk halus yang menempati alam. Jiwa alam itu kemudian dipersonifikasikan dan dianggap seperti makhluk-makhluk yang memiliki suatu kepribadian dengan kemauan dan pikiran yang disebut dewa-dewa alam. Pada tingkat ketiga dalam evolusi religi, bersama dengan timbulnya susunan kenegaraan dalam masyarakat manusia, timbul pula keyakinan bahwa dewa-dewa alam itu juga hidup dalam suatu susunan kenegaraan serupa dalam dunia makhluk manusia. Maka terdapat pula suatu susunan pangkat dewa-dewa, mulai dari raja dewa-dewa sebagai dewa tertinggi sampai pada dewa-dewa yang terendah pangkatnya. Susunan serupa itu lambat laun menimbulkan kesadaran bahwa semua dewa itu pada hakikatnya hanya merupakan penjelmaan dari satu dewa saja, yaitu dewa yang tertinggi. Akibat dari keyakinan itu adalah berkembangnya keyakinan kepada satu Tuhan dan timbulnya agama-agama yang bersifat monoteisme sebagai tingkat yang terakhir dalam evolusi religi manusia. Nah, lanjut kepada tokoh yang kedua, John Lubbock, mengenai pemikirannya tentang asal mula dan perkembangan keluarga. Adapun tingkatan dalam proses perkembangan masyarakat dan kebudayaan manusia menurut Lubbock adalah
Tingkatan pertama, manusia pada mulanya hidup menyerupai sekawanan yang berkelompok. Laki-laki dan perempuan bersetubuh tanpa adanya suatu ikatan. Tingkatan kedua, timbulnya kesadaran manusia akan hubungan antara si ibu dengan anak-anaknya adalah suatu kelompok keluarga inti, karena anaknya hanya mengenal ibunya, tetapi tidak mengenal ayahnya. Jadi, ibulah yang menjadi ketua keluarga. Tingkatan ketiga, laki-laki mulai mengambil calon istri dan dari kelompok lain, dan keturunan yang dilahirkan tetap tinggal di kelompok laki-laki. Lambat laun, si ayah menjadi kepala keluarga atau patriarkat. Tingkatan yang terakhir, tingkatan keempat, terjadi perubahan dari perkawinan luar kelompok atau eksogami menjadi perkawinan dalam batas-batas kelompok atau endogami, sehingga patriarkat tadi berubah menjadi parental. Berikutnya saya akan menjelaskan adat istiadat dan lingkaran hidup dan perkawinan yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, tingkatan hidup individu. Nah, masyarakat mempunyai tingkatan adat istiadat yang merupakan cerminan perjalanan hidup, dan dalam ilmu antropologi hal ini dikenal dengan stage along the life cycle, seperti masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa pubertas, masa sesudah menikah, masa hamil, masa tua, dan sebagainya. Kedua, perkawinan. Perkawinan merupakan tingkat peralihan yang terpenting dalam life cycle. Perkawinan merupakan pembatasan dalam kelakuan seks, sehingga laki-laki tidak dapat bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya. Perkawinan memberikan ketentuan hak dan kewajiban anak-anaknya, memenuhi seorang teman hidup, serta memelihara hubungan baik antar kelompok. Ketiga, pembatasan jodoh dalam perkawinan. Semua masyarakat di dunia mempunyai larangan-larangannya terhadap pemilihan jodoh bagi anggota-anggotanya. Suatu contoh di masyarakat Jawa yang tidak memperbolehkan perjodohan dengan saudara kandung, atau kurang setuju jika seorang laki-laki menikah dengan wanita yang lebih tua. Akan tetapi, suatu pantangan seperti ini pada dasarnya tidak ada karena eksogami dan endogami itu sangat relatif. Dari eksogami dan endogami muncullah istilah sumbang atau incest. Incest ini timbul jika ada eksogami dalam suatu masyarakat dilanggar, dan dalam suatu masyarakat incest merupakan suatu dosa utama yang dihukum keras. Keempat, syarat-syarat untuk kawin. Nah, perkawinan merupakan suatu peristiwa sosial yang luas, maka orang yang hendak kawin di dalam hampir semua masyarakat di dunia, orang itu selalu laki-laki harus memenuhi syarat-syarat untuk kawin yang dikelompokkan menjadi: yang pertama, mas kawin atau bride price; yang kedua, pencurahan tenaga untuk kawin atau bride service; dan yang terakhir, ketiga, pertukaran gadis atau bride exchange. Yang kelima, adat menetap sesudah menikah. Dalam menganalisa masyarakat lokal, ada juga yang menetap sesudah menikah yang dalam perspektif antropologi dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu adat utrolokal, adat virilokal atau patrilokal, adat uxorilokal atau matrilokal, adat bilokal, adat neolokal, adat avunkulokal, dan adat naotlokal. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumah tangga dan keluarga inti. Rumah tangga atau household adalah suatu kesatuan sosial yang merupakan akibat dari suatu perkawinan. Selama suatu keluarga muda belum mengurus ekonomi rumah tangga, urusan rumah tangga mereka sendiri, tetapi masih makan dari dapur orang tua, mereka belum dapat dikatakan sebagai rumah tangga. Sedangkan keluarga inti atau nuclear family adalah kelompok kekerabatan yang merupakan akibat dari perkawinan juga. Suatu keluarga inti terdiri dari seorang suami, seorang istri, dan anak-anak mereka yang belum kawin. Nah, selanjutnya kelompok-kelompok kekerabatan. Keluarga inti merupakan kesatuan manusia yang di dalam ilmu antropologi disebut kinship atau kelompok kekerabatan.
Kelompok kekerabatan dapat dibagi ke dalam dua golongan. Pada golongan yang pertama, hubungan kekerabatan diperhitungkan dengan mengambil satu keluarga yang masih hidup sebagai pusat perhitungan atau sering disebut sebagai ego-oriented king groups. Pada golongan yang kedua, hubungan kekerabatan diperhitungkan dengan mengambil seorang nenek moyang tertentu sebagai pangkal perhitungannya atau sering disebut ancestor-oriented king groups. Nah, yang terakhir adalah prinsip-prinsip keturunan yang mengikat kelompok sosial. Ada 4 macam prinsip keturunan, yaitu yang pertama, prinsip patrilineal atau patrilineal descent, yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria dari kaum kerabat ayahnya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ibunya jatuh di luar batas itu. Yang kedua, prinsip matrilineal atau matrilineal descent, menghitungkan hubungan kekerabatan melalui ibu saja sehingga mengakibatkan tiap individu dalam masyarakat, semua kerabat ibunya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kerabat ayahnya jatuh di luar batas itu. Yang ketiga, prinsip bilineal atau bilineal descent, yang menghitungkan hubungan kekerabatan melalui pria saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain, sehingga tiap individu dalam masyarakat, kadang-kadang semua kaum kerabat ayahnya, masuk dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat ibunya jatuh di luar batas itu, kadang-kadang sebaliknya. Dan yang terakhir, yang keempat, prinsip bilateral atau bilateral descent, yang menghitungkan hubungan kekerabatan melalui pria maupun wanita. Teori New Evolution yang di sini saya ngambil 2 ahli. Yang pertama itu Leslie White. Leslie White pada tahun 1900 sampai dengan 1975 yang pernah menjadi mahasiswa Grover dan Louis. Dia adalah seorang ahli antropologi Amerika yang menghidupkan kembali perhatian terhadap masalah evolusi kebudayaan di negara itu. Pemikirannya tentang konsumsi energi dalam evolusi kebudayaan sebenarnya sudah sejak tahun 1943. Diperkenalkannya pada dunia antropologi dengan terbitnya karangan Energy and Evolution of Culture pada tahun 1943. Dalam karangannya The Science of Culture tahun 1944, pemikiran itu dikembangkannya lebih lanjut, dan dalam buku Evolution of Culture, karangannya yang sebenarnya yang dimaksudnya sebagai buku pelajaran, konsepnya tentang proses new evolusi kebudayaan diterapkan secara luas. Menurut White, perkembangan kebudayaan manusia yang pada awalnya berlangsung lambat tetapi kemudian maju dengan pesat itu disebabkan karena manusia selalu dapat menguasai berbagai macam sumber energi yang makin lama makin banyak dan intensif. Penemuan-penemuan baru dengan penggunaan sumber-sumber energi yang baru itu oleh White dibandingkan dengan peristiwa menyolok yang terjadi dalam proses evolusi bentuk-bentuk hidup yang oleh para ahli biologi disebut dengan mutasi. Dengan demikian, berbagai peristiwa penemuan sumber-sumber energi yang baru merupakan kultural mutasi. Leslie White bersama Julian Stewart dan Gordon Stewart dan Alexander Lister dianggap seperti penyegar evolusionisme lebih kecil dari akhir tahun 30-an, membela evolusi budaya yang berevolusi dari yang lebih sederhana ke yang lebih kompleks, yang disebut pembangunan. Salah satu kontribusi utama dari Child adalah dua revolusi Neolitik, karena kemungkinan menghasilkan surplus yang memungkinkan perubahan teknologi dan
menghasilkan pertumbuhan demografis. Child dianggap sebagai seorang materialis yang dekat dengan Marxisme, yang percaya bahwa kepemilikan pribadi dan perjuangan kelas adalah mesin perubahan sosial. Leslie White memulai dalam antropologi pelatihan dan partikularisme sejarah Boas yang memiliki pengaruh khusus. Louis Morgan yang melakukan penelitian ekstensif itu. White mengatasi tekanan teori Boasnian yang dengan visi evolusionernya mengusulkan sebuah teori evolusi budaya. Fondasinya adalah penggunaan energi oleh budaya melalui evolusi teknologi, yang ini mengenaikan bahwa budaya untuk berkembang lebih memanfaatkan energi alam dengan lebih baik atau mengembangkan teknologi yang lebih efisien. White menentukan energi dan teknologi dapat memainkan peran utama dalam evolusi budaya. Ini mempengaruhi organisasi sosial dan ideologi budaya. Konseptualisasi budayanya menonjol dan perlu dipahami. Karena kami menganalisis secara keseluruhan, berbeda dengan partikularisnya Boas. Sejarah umat manusia secara keseluruhan hanya dijelaskan dari budaya itu sendiri. Ini membedakan 3 kategori ketika memperlakukan budaya secara keseluruhan. Sistem teknologi, di mana instrumen dan penggunaan yang diartikulasikan oleh manusia dengan habitatnya. Dikembangkan alat produksi, sarana penghidupan, instrumen pertahanan, serang. Sistem sosiologis yang dibentuk oleh hubungan interpersonal yang diekspresikan dalam model perilaku individu dan kelompok sosial kekerabatan. Sistem politik, sistem ideologis yang terdiri dari ide, pengetahuan, keyakinan yang diekspresikan dalam bahasa yang diartikulasikan atau bentuk simbolik lainnya. Mitos, legenda, filsafat sains. Dengan demikian, ketika sistem ini saling terkait dan saling berinteraksi. Tetapi White menyarankan bahwa sistem teknologi memiliki